kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang menang. Iman kita yang menang, menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menang atas perselingkuhan yang kita lakukan selama ini. Mungkin kita berselingkuh dengan wanita lain, mungkin kita berselingkuh dengan pria lain. Kita menang atas kebencian kita, mungkin kita benci kepada seseorang, kita dendam kepada seseorang. Tapi firman Tuhan mau mengajar kepada kita untuk kita menang atas kebencian kita, menang atas dendam kita. Mungkin kita sedang selama ini kita kalah di dalam hal pikiran kita, kekhawatiran kita. Kita sedang khawatir sana sini, kita sedang ditekan dengan kekhawatiran, kita sedang ditekan dengan ketidakpengharapan. Tapi malam hari ini firman Tuhan akan datang kepada kita, dan Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi umat pemenang. Menang atas dosa-dosa kita, atas dosa yang sedang kita lakukan saat ini. Saatnya bagi kita untuk kita bisa menang. Di saat dimana kita ada di rumah sekarang ini, kita akan introspeksi diri kita, kita akan melihat diri kita supaya kita bisa melihat keadaan kita, kita introspeksi supaya kita bisa menang atas semua dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan. Kita akan buka Alkitab dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Dia berkata begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat yang 34. Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan menjamin kepada kita bahwa kita akan menjadi orang-orang yang menang. Pemenang di sini bahkan dia berkata lebih daripada orang-orang yang menang. Apa maksudnya lebih daripada orang-orang yang menang? Maksudnya adalah sukacita kemenangan kita akan melebihi orang-orang ketika orang itu menang dalam pertandingan. Mungkin pertandingan olahraga, pertandingan pada waktu itu. Ketika orang menang dalam perlombaan, maka dia begitu senang, begitu sukacita. Tapi firman Allah berkata bahwa kita akan lebih daripada pemenang. Sukacita kita ketika kita menang dalam hidup ini, menang bersama dengan Tuhan, maka sukacita itu begitu luar biasa. Bahkan kita akan mengalahkan orang-orang yang menang dalam perlombaan-perlombaan di mana mereka mendapatkan hadiah atau mahkota. Tapi kita akan lebih daripada mereka. Firman Allah berkata, kita lebih daripada pemenang, daripada orang-orang yang menang. Dan ini jaminan buat kita bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Sekali firman Tuhan berkata bahwa kita menjadi orang-orang yang menang. Kita akan menjadi orang-orang yang menang atas dosa-dosa kita. Kita akan menjadi orang-orang yang menang atas perselingkuhan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang menang atas pelanggaran kita. Kita akan menang atas orang-orang yang menyakiti kita.
Kita akan mengampuni mereka. Kita akan menang atas tekanan-tekanan yang begitu membuat kita menderita sehingga kita tidak bersyukur. Kita akan menang atas semuanya itu. Dan firman Tuhan berkata kita akan menjadi orang-orang yang menang lebih daripada pemenang-pemenang. Wow, kenapa sih Rasul Paulus berkata bahwa kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang dalam perlombaan? Mari kita lihat alasan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Kita lihat di dalam ayat yang 31. Poin yang pertama, bagaimana untuk kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Ayat 31 berkata, sebab itu siapakah yang akan kita katakan terterap semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Poin yang pertama, bagaimana untuk kita bisa menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini secara iman adalah Allah di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Maksudnya Tuhan di pihak kita ini maksudnya apa? Artinya bahwa kita sepakat dengan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen mengalami kekalahan dalam hidup ini? Kenapa banyak orang mengalami kekalahan di dalam dosa-dosa mereka? Ketika mereka digoda oleh pria lain, mereka akan jatuh dalam dosa perzinahan. Mereka akan jatuh dalam dosa perselingkuhan. Ketika mereka dibenci atau diceritakan kepada orang lain, maka dia akan timbul benci dan mereka akan dendam dan tidak ada hidup dalam kemenangan pengampunan. Kenapa? Karena dia tidak sepakat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Persoalannya adalah kenapa kita tidak bisa menang dengan dosa-dosa yang menggoda kita, bahkan mengintip kita depan. Karena apa? Karena kita berjalan sendiri. Karena apa? Karena kita sedang melangkah sendiri. Kita tidak mengizinkan Tuhan ada di pihak kita. Artinya bahwa Tuhan di pihak kita, artinya kita sepakat. Ketika kita melihat sesuatu dosa di depan kita, maka kita harus menang atas hal itu. Maka kita harus sepakat dengan Tuhan. Allah di pihak kita. Maka Tuhan membenci dosa. Maka pasti kita akan menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita akan serahkan itu kepada Tuhan. Dan kita akan berkata bahwa itu adalah dosa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang berikutnya adalah maksudnya apa? Yaitu Tuhan akan mengontrol dan menguasai. Jika Allah di pihak kita, artinya bahwa ketika Tuhan itu menguasai hidup kita, maka dia akan memimpin kita dan dia akan punya otoritas, dia akan punya kuasa untuk memimpin kita, sehingga kita akan hidup dalam kebenaran, sehingga kita akan hidup dalam kekudusan. Ketika kita mau membenci seseorang, maka ada sesuatu yang menguasai kita. Siapa itu? Yaitu Tuhan sendiri yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita akan takut berbuat dosa. Dosa sudah mengintip kita. Tapi ketika kita hidup dalam kedagingan kita, maka ketika kita hidup berjalan dalam pikiran kita sendiri, tanpa mengizinkan Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita mengizinkan Tuhan ada di pihak kita, artinya dia akan menguasai dan mengontrol hidup kita, maka kita akan hidup di dalam kemenangan iman. Wow, mengapa banyak orang Kristen kalah iman mereka? Karena mereka hidup dalam keinginan mereka sendiri. Kalau mereka dibenci, mereka akan membalas dengan kebencian. Ketika orang mengeluarkan kata-kata kotor kepada mereka, maka mereka akan membalas dengan kata-kata kotor. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akan hidup dalam kebencian dan hidup dalam dosa-dosa perkataan-perkataan mereka. Tapi ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika Tuhan sedang memerintah kehidupan kita, maka otomatis Tuhan akan menjadi pemimpin dalam hidup kita, sehingga kita akan hidup dalam kemenangan iman kita. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Makanya kita izinkan Tuhan untuk memerintah dalam hidup kita. Kita izinkan sesuatu untuk terus datang dalam hidup kita
yaitu Yesus Kristus akan memimpin di dalam segala hal dalam hidup kita, keputusan-keputusan kita, bahkan apa yang kita hadapi sekarang ini, kita biarkan Tuhan untuk ada di pihak kita, sehingga kita akan hidup di dalam kemenangan.